warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajjada jahu wa hajamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi wa jadiba bil azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan penuh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri, tentunya dengan penuh kehusuan, dengan penuh kebahagiaan, dan dengan penuh persaudaraan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, atas hidayah dan inayahnya, sehingga kita ditakdirkan untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berhalangan, tengah berada di jalan ataupun terbaring sakit, dan juga mungkin saudara kita, ibu rama kita yang dahulu bersama-sama di lapangan ini melaksanakan sholat Idul Fitri, mungkin sekarang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa, semoga yang telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ditempatkan di dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan bersama, semoga yang sakit diangkat penyakitnya, dan semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha penyayang yang tak pernah pandang sayang, Zat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan kita berusaha untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga khatib mengajak kepada para hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah di pagi yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, pikiran jernih kita, kita singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu ada rasa dendam, rasa benci, dan permusuhan di antara sesama saudara dan umat beragama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa tercatat dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis kursinya, idza samu sahra ramadhana wa kharaju ila idikum yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu amili yadlubu
أجره إني قد غفرت لهم بنادي مناد يا أمة محمد أرجعوا إلى منازلكم قد بذلت سيئاتكم حسنات فيقول الله تعالى يا عبادي صمتم لي وفطرتم لي فدوموا maghfira la'allakum, yang artinya apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun akan berkata, wahai malaikatku, setiap yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa henti, tanpa lelah. Semua itu adalah merupakan simbol kita mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan penuh penghayatan, pengharapan akan hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatani, farhatun inda ibtari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika kita berbuka, dan kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan memperbanyak takbir. Islam sesungguhnya telah mengajarkan umatnya agar senantiasa bertakbir saat azan dikumandangkan, saat iqamah dilapatkan, saat bayi dilahirkan, dan saat jenazah dikuburkan. Kita lapatkan, kita bunyikan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita sebagai wujud keyakinan kita atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah semua kecil, sedangkan takbir dan tahmid adalah wujud nyata pencucikan asma Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Terampuni dosa-dosa di sini adalah hak Allah atau hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan apabila terjadi kehilapan antar sesama manusia, maka akan terampuni apabila mereka saling memaafkan, saling meridhoi. Oleh sebab itu, mari kita buang sifat sombong kita, egois kita, untuk senantiasa membuka pintu maaf dan mohon maaf jika hilaf. Dan seyogyanya kita melakukan hal ini secara langsung ketika kita masih hidup di alam dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nuansa hari raya seperti sekarang ini, kita pasti akan membayangkan saat-saat begitu indahnya kebersamaan, berkumpul dengan saudara kita. Kita cium tangan kedua orang tua kita dengan rasa haru,
kita meminta maaf atas salah dan hilaf kita. Begitulah tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu berbakti kepada orang tua, menghormati mereka dan mengingat jerih payah mereka. Demikian tinggi derajat kedua orang tua kita, sehingga berbuat baik terhadap orang tua adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sahabat Abdullah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal apakah yang dicintai Allah. Beliau bersabda, dari Abdullah radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Jawab beliau, salat dalam waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berbakti terhadap kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis yang kedua yang artinya diceritakan dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, saya ingin berjihad ya Rasulullah. Nabi menjawab, apakah ibu bapakmu masih ada? Laki-laki tersebut menjawab, masih ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, berjuanglah menjaga kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Idul Fitri yang selanjutnya adalah kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan, diawali dengan saling memaafkan, bersedia berkunjung dan bersilaturahmi, mempererat dan menjauh kembali orang-orang yang terputus dengan kita. Sebagaimana hadis sahih Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, man ahabab an yusaqalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarrihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung hubungan persaudaraan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermaaf, orang-orang yang senang bersilaturahmi, pembela agama Allah, dan berbakti terhadap orang tua kita. Dan semoga kita dipertemukan Allah di akhirat kelak dalam keadaan suci, bahagia bersama keluarga kita, memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.